Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Rangers Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Bincang Santai kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Aan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Ustadz sudah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Ini dari tahun lalu sebenarnya kita pengen undang Ustadz, tapi kita belum jodoh. Tapi alhamdulillah karena izin Allah hari ini kita bisa bertemu dan Ustadz bisa datang di acara Bincang, Ustadz ya. Yang pada intinya bukan sibuk tapi sok sibuk kan. Baik Ustadz ya. Ya. Saat ini kesibukannya luar biasa, tapi kita pengen tahu sih kesibukan seperti apa sih yang hari-hari Ustadz lakukan, ya apakah berhubungan dengan sosial, apa berhubungan dengan urusan dunia, atau berhubungan dengan urusan agama, atau berhubungan dengan Quran, atau berhubungan dengan apapun. Bisa sharing ke para Rangers, Ustadz. Ya. Monggo, silakan. Baik, Ustadz. sahabat Rangers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah untuk kesibukan saya di keseharian ya, yaitu salah satu diantaranya adalah saya bertugas sebagai guru Pak ya, sebagai pengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu di Yayasan Teratai Putih Global. Di situ saya mengabdi pagi sampai dengan sore hari. Adapun waktu-waktu yang masih ada, karena saya berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan ya, karena waktu itu tidak akan berulang. Jadi kita betul-betul memanfaatkan waktu itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul positif. Salah satu diantaranya, kalau kata Nabi, kan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya meskipun saya nggak bisa apa-apa, tibang bisa ngajar alif-alif, ya alhamdulillah Pak. Jadi saya itu keseharian yang ngajar di Terput, terus kemudian sorenya ngajar ibu-ibu alif-alifan gitu Pak. Ya ngajar-ngajar huruf-huruf hijaiyah, ngajar ngaji Al-Quran, termasuk juga bapak-bapak sampai kegiatan malam-malam. Terus kemudian di samping itu juga kebetulan diamanahi oleh cabang regional 2 Jabar ya, Ustaz Daus Husni SAG ya, beliau selaku kepala cabang regional 2 Jabar, bahwasanya diamanahi sebagai koordinator pengembang Al-Quran untuk wilayah Kecamatan Setu dan juga Serang Cibarusa. Salah satu tugasnya adalah ya membina para TPQ yang sudah menggunakan tilawati, mensupervisi setiap TPQ yang sudah menggunakan tilawati. Artinya di situ sharing, ada permasalahan apa, ada kendala apa, lah tugasnya saya hadir di situ untuk menyelesaikan itu semua. Nah, selanjutnya ada kegiatan munakosah dan lain sebagainya. Itu mungkin barangkali Pak yang keseharian ininya sih kita di masjid Pak. Ya di masjid, alhamdulillah kegiatan-kegiatan anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Di perumahan saya pribadi Pak, perumahan pribadi, di perumahan tempat saya tinggal gitu kali Pak. Baik Ustadz ya, terima kasih ya. Ini dengar-dengar nih, sebelum nyampe di daerah Bekasi ini perjalanan panjang Ustadz sudah lewatin ya, dari mulai Ciamis, Lampung sampai ke Bekasi ini. Mungkin bisa ada cerita menarik ya, bagaimana Ustadz nyampe di Bekasi itu sebagai apa dan apa, ini boleh sharing ini biar menambah semangat. Baik. Bahwa kalau memulai sesuatu itu walaupun kita punya kemampuan itu nggak harus dimulai dari hal yang tinggi atau mulailah dari bawah gitu Tat ya. Silakan Tat. Artinya semua berproses gitu. Siap, ya. Betul Tat. Baik, asli saya dari Ciamis Pak. Jadi di Ciamis itu saya lahir pada masih muda Pak. Ya Allah, baru anak kemarin sore Pak. Saya lahir tahun 91 Pak. Jadi pada tahun 2006 itu saya coba memberanikan diri menyampaikan niatan kepada orang tua saya. Karena orang tua saya dulu menyuruh saya untuk melanjutkan ke sekolah SMA, Aliyah punten. Tetapi saya punya keinginan lain. Saya pingin mondok, gitu. Saya pingin mondok Pak, saya bilang begitu, karena biaya dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu 2007 itu saya berangkat ke Lampung Pak. Lampung Barat. Ya, tahun pertama itu nggak langsung mondok ternyata Pak. Saya di situ pingin belajar yang namanya bertani dulu sampai kami gade tanah untuk bagaimana saya bisa
bertani, menanam lada, kopi dan lain sebagainya sebagaimana ciri khas Lampung itu sendiri. Tetapi waktu terus berlalu, berjalan, kita berpikir, merenung, ya mau jadi apa saya gitu kan. Akhirnya berpikir tahun yang kedua saya posisi ada di Lampung, saya menyampaikan pada waktu itu ke ade mamang, Mang, saya ingin mondok aja deh kalau begini, nah gitu kan. Padahal di situ juga selain saya bertani, di situ posisinya ada ngajar-ngajar juga anak-anak gitu kan. Sempat kita ngajar di salah satu masjid, tetapi saya punya prinsip gitu kan Pak, kalau yang namanya posisi guru itu harus satu level di atas kemampuan anak-anaknya. S1 nggak boleh ngajar S1, minimal S2. Sementara kemampuan saya sendiri pun nggak ada gitu Pak. Jadi dari situlah saya pingin ngaji dan ngaji terus. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya di Lampung, saya mondok di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Ya, tepatnya di Sumberjaya, Lampung Barat. Di situ saya kurang lebih sekitar 3 tahun Pak. Saya mondok di sana, belajar di sana, ya, dan alhamdulillah, qadarullah, ya pada waktu itu 2009 awal kalau tidak salah, ya Allah menguji saya, mungkin tidak ada rasa dan lain sebagainya gitu, sehingga saya pulang Pak pada waktu itu. Belum sampai mukim tuh Pak, jangan dicontoh nih mah ini jemaah sekalian ya. Jadi memang ya godaan gitu ya, karena masih muda, mungkin pikirannya dari labi dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan saya untuk pulang kampung. Saya pulang kampung 2009 awal, langsung saya disuruh ngajar di TPA Miftahus Sa'adah. TPA Miftahus Sa'adah kurang lebih sekitar 7 bulan. Akhirnya 2009 akhir, sekitar bulan Oktober pas Idul Adha kalau tidak salah pada waktu itu, saya ditelepon oleh pihak dari Bekasi gitu ya, yaitu almarhum Ustadz Rahmat, guru saya, ya subhanallah luar biasa jasa beliau. Saya bisa berangkat ke Bekasi melalui wasilah aki haji di sana itu. Jadi penyalur marbot di sana ketika dari Bekasi itu nelponnya ke aki haji. Aki haji Dimyati, guru saya di kampung ya, sesepuh yang sangat luar biasa berjuangannya beliau. Akhirnya saya ditelepon, mau nggak deh berangkat ke sana? Oh siap Pak Haji, saya bilang gitu. Akhirnya saya 2009 berangkat Pak. Sampai dengan saya tiba di Bekasi itu, saya jadi marbot di Masjid Fathur Rahman, Blok PQR, tepatnya di belakang toko buku Nova saat ini yang memang mudah diketahui gitu kan. Sampai dengan 2014 Pak, ya 2014 saya coba memberanikan diri untuk menikah Pak Dok. Menikah, dan kebetulan memang qadarullah biiznillah waridullah, ternyata jodohnya juga nggak jauh-jauh. Ternyata masih ponakan DKM saya Pak. Ponakan DKM saya. Jadi istri saya orang Betawi Pak, asli orang Betawi. Saya 2014 saya nikah bulan Maret. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah dikaruniai 2 orang putri gitu ya. Dan alhamdulillah tinggal saya di perumahan Geria 1 Permai. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, artinya sesuatu itu memerlukan yang namanya proses ya. Semuanya itu tidak instan. Bahkan kata pun guru selalu menyampaikan, suatu saat bismillahmu akan jadi alhamdulillah. Gitu kan Pak? Ya artinya Ustadz pun hijrah ke Bekasi bukan nggak langsung jadi guru atau pengajar agama. Dimulai dari seorang marbot. Betul. Tapi yang tadi Ustadz sampaikan, dimulai dari bismillah, sekarang alhamdulillah. Nah, gitu. Ustadz ini kadang-kadang dipanggil sana, panggil sini, Bang, dan ya alhamdulillah Ustadz tidak melihat siapa yang memanggil. Yang penting ada niat yang tulus, ikhlas untuk membantu, berbagi kepada umatnya. Sebenarnya apa sih yang membuat Ustadz ini pokoknya siap lah kalau dipanggil, nggak ngeliat siapapun dan apapun yang dilakukan di sana. Yang penting ya berhubungan dengan agama, membantu orang lain, ya itu Ustadz lakukan. Ini sebenarnya niat yang paling dalam apa sih Ustadz? Baik, intinya niat yang pertama, segala sesuatu yang saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan moto hidup saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya ingin bermanfaat buat manusia, buat sesama, intinya seperti itu. Karena ketika posisi ada yang manggil dan lain sebagainya, ketika memang ada waktu, saya melihat
apa yang sudah disampaikan oleh guru saya, bahwasanya kehidupan itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah kehidupan kita di dunia. Yang kedua adalah perjalanan yang kedua adalah kehidupan dari dunia menuju akhirat, Pak. Kalau Bapak, mungkin saya boleh bertanya, di dunia perlu nggak, Pak, yang namanya perbekalan? Perlu pastinya, Perlu. Pak ya. Kita butuh yang namanya tempat tinggal, kendaraan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya kesulitan di dunia, kita masih ada saudara, Pak. Kita masih ada tetangga, Pak, yang akan membantu kita. Akan tetapi ketika kita melanjutkan kepada perjalanan yang kedua dari dunia menuju akhirat, saya izin juga bertanya, perlu nggak, Pak, perbekalan? Perlu banget. Justru yang baik, yang paling bagus itu atau yang paling lebih harus kita mempersiapkan adalah perbekalan perjalanan yang kedua, yaitu dari dunia menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang tahu bekalannya percis adalah diri kita masing-masing. Saya merasa, Pak, untuk saya menghadap Allah Subhanahu wa taala itu bekalan saya nggak ada. Maka itulah yang saya bisa lakukan. Ketika ada yang memanggil, saya niat ridho Allah, niat juga untuk buat saya bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bawa bekal sama sekali. Ya kita nggak bisa lagi, Pak, mengulang untuk yang kedua kali. Makanya saya betul-betul memanfaatkan sisa umur yang Allah masih percayakan kepada saya, termasuk juga kesehatan yang Allah masih berikan kepada saya ingin gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk betul-betul memanfaatkan rasa bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dijalankan di jalan Allah Subhanahu. Itu mungkin kali, Pak. Luar biasa. Jadi ya itu bagian dari bentuk syukur Ustadz kepada Allah. Betul. Bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya, Insya Allah, Pak. Ini sebenarnya pengen sekali ya bincang-bincang panjang lebar, tapi ya betul. membatasi kita nih Ustadz. Boleh nggak sih kasih kata inspirasi atau motivasi sedikit aja buat para Rangers nih, biar menginspirasi nih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Unggul. Saya selalu menyampaikan ini karena amanah dari guru. Kata guru saya, jangan kau jauh dari Al-Quran. Karena kata hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ada keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia dari kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghafalkan Al-Quran. Mereka adalah orang yang selalu berusaha mengamalkan Al-Quran. Mereka itulah, Pak, keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia dari kalangan manusia. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk motivasi kita semua. Contoh saja, ketika kita menjadi keluarganya seorang pejabat di dunia, Pak, atau katakan jadi presiden, insya Allah segala sesuatunya akan jadi mudah. Apalagi ini kita jadi keluarganya raja di raja. Apalagi kita jadi keluarga yang mempunyai dunia dan seluruh isinya, Pak. Saya yakin, Pak, ketika sahabat semua memiliki yang namanya kesusahan, akan ada yang membuat kesusahan itu jadi mudah. Ketika bahkan kita punya tujuan, punya cita-cita, punya mimpi, insya Allah akan ada yang membimbing kita untuk sampai kepada tujuan dan mimpi kita. Jadi jangan jauh dari Al-Quran. Itu gimana kali, Pak? Baik ya. Karena itu yang saya rasakan. Baik, luar biasa Ustadz ya. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama, Pak. Baik, para Rangers Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Ustadz Aal. Semoga memotivasi para Rangers Nusantara. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz.